Pemirsa, Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiki menunda pembahasan rapat paripurna Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar tentang penataan dan pembinaan toko swalayan lantaran dinilai tidak sesuai dengan draft awalnya mengenai retail modern. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda penyampaian pendapat akhir praksi-praksi terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar terkait desa wisata dan strategi perkembangannya, serta Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Banjar tentang penataan dan pembinaan toko swalayan, di samping penyampaian laporan Pansus Tata Tertib DPRD. Rapat paripurna kali ini hanya diikuti 23 orang anggota Dewan dari 43 orang anggota Dewan hingga dinyatakan memenuhi quorum. Namun dari 3 agenda tersebut, 1 agenda mengalami penundaan, yakni tentang penataan dan pembinaan toko swalayan. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Banjar M. Rofiki, sebelumnya Raperda ini berjudul Retail Modern. Untuk itu ia ingin meneliti lebih lanjut tentang isinya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan praksi-praksi bahwa retail modern tidak boleh masuk ke kampung-kampung demi melindungi pelaku UMKM dan pedagang kecil di Kabupaten Banjar. Ditambahkannya, keberadaan 1 unit retail modern di wilayah pedesaan dapat mematikan warung kecil milik masyarakat. Untuk itu, meski pertumbuhan retail modern tidak dapat dibendung, tapi mestinya bisa dibatasi. Memang oleh kementerian ketika kawan-kawan Komisi 2 Konsul itu disarankan memakai nama itu, tetapi apapun itu sebenarnya yang penting itu adalah isinya. Bagi saya sudah saya katakan bahwa kita tidak bisa membendung modernisasi, tetapi kita harus membatasinya. Nah, kalau retail modern buka di kampung, di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Banjar ini, lah terus masyarakat kita dapat apa? Warung-warung kecil di kampung itu tidak hanya fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial, kadang tempat orang bersosialisasi segala macam. Nah, jangan sampai budaya masyarakat seperti ini hancur dan hilang ditelan modernisasi. Makanya sudah saya bilang tadi, makanya Perda tadi sebenarnya tidak membatasi, tidak membatasi. Makanya kenapa saya tunda tadi, kami semua fraksi di DPRD ini sepakat bahwa nanti ke depannya retail modern itu hanya boleh di seputaran Jalan Ayani. Tidak boleh lagi masuk ke kampung-kampung. Kalau tidak aktivitas. Jadi jangan kita ini terdikotomi bahwa bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Tidak ada asas hukum seperti itu. Kalau ada aturan di atasnya dari kementerian dan segala macam, itu leg generalis, leg spesialisnya ya Perda. Ingat loh, hukum itu harus dibuat berdasarkan nilai-nilai daerah setempat. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebanyak 140 unit retail modern milik beberapa perusahaan berdiri di Kabupaten Banjar. Sedangkan 7 unit diantaranya masih berproses sejak tahun 2022 hingga masuk tahun 2023. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.